kaya sing diindo Pak Harjito termasuk amalan-amalan sing misalnya amalan baik sedikit pun harus diperhatikan dan amalan buruk sedikit pun harus diperhatikan agar kita tidak terjatuh kepada amalan yang buruk. Ya, termasuk apa itu termasuk tasabuh misalnya menyerupai orang Nasrani orang Yahudi itu larangan termasuk dan itu harus diperhatikan bahkan kadang-kadang kita menyerupai termasuk nek Pak Harjito takut masalah lonceng Pak nggih. Jadi nek lonceng itu kan apa itu ciri khas dari orang-orang Yahudi dan Nasrani nggih lonceng. Lonceng itu para ulama nanti beda nggih Pak nggih antara lonceng yang ada kemutlakan keharaman di situ dan antara nanti bel. Nah, benten beker misalnya jam beker niku nanti berbeda-beda ulama juga berpendapat berbeda-beda. Misalnya bel ning sekolahan nanti ditinjau ulang. Makanya kula mboten saged ngrinci nggih. Ditinjau ulang artinya ngene. Nek yang ada di nas jenenge jarosun yakni apa iku lonceng iku lonceng itu sesuatu intine ulama mendefinisi sesuatu yang digantung semacam kelintingan. Nek cara ning sapi kelintingan kucing itu termasuk masuk kategori lonceng. Terus semacam gong digantungno terus dituthuk niku dung niku masuk kategori lonceng. Iku masuk kategori musik yang diharamkan bahkan ciri khusus untuk orang-orang kafir dan itu kita dilarang untuk bertasabuh di situ. Hukumnya kita tidak langsung menjadi kafir bukan, tapi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nek sampean misalnya di sekolahan loncengnya mbok gawe kaya gong tung sampean tasabuh ning gone wong kafir. Ngoten. Tapi nek bel dari aliran listrik mungkin red niku mboten musik niku mboten masuk kategori situ. Iku kok mengambil manfaatnya dari bel untuk peringatan atau bel rumah asal tidak ada musik, asal tidak musik yang diharamkan ya. Dalam tanda kutip musik dalam tanda kutip asal tidak ada itu tidak menjadi haram semacam bel dan apa itu peringatan bel kanggo sekolah nggih. Karena nek bel niku Pak. Nggih, mulane ning gone hadis kan enek khusus termasuk lonceng ini masuk ning gone hadis khusus. Bahkan orang yang bepergian yaitu dia membawa lonceng maka malaikat tidak menyertainya. Kono hadis riwayat Imam Muslim, nggih. Masuk niku, masuk. Nggih. Masuk lonceng niku, nggih. Yo nek secara syariat mboten pareng Pak niku. Secara syariat nek Jadi intine teng mriku niku ngoten. Dadi ning kono kan enten ngeten kan hadise kan termasuk sing masuk ning nggone kategori hadis niku di situ iku sahabat termasuk Ibnu Abbas kalau nggak salah kalau tidak Ibnu Mas'ud mengatakan lonceng itu masuk kategori mizmar seruling setan. Mulane ning nggone apa iku ning nggone hadis sautane malunan fid dunya wal akhirah nggih. Mizmarun inda nikmah waronatun inda musibah. Jadi mizmar seruling ketika dinikmati itu termasuk kategori dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dosa besar. Seruling ketika dinikmati itu dosa besar, ketika tidak dinikmati nanti ya dosa begitu, tapi enggak sampai besarnya lebih besar kalau dinikmati. Jadi intine keharamane suling itu ana nas khusus nggih. Jadi mizmarun inda nikmah waronatun inda musibah. Ambek keharamane wau lonceng wonten nas khusus nggih. Lonceng wonten nas khusus. Cuma yang lainnya nanti kelas keharamannya tetap di bawahnya karena keharaman itu tetap bertingkat-tingkat, enggak sama. Keharaman bertingkat-tingkat, ibadah pun bertingkat-tingkat. Jadi kita itu harus pandai-pandai memilah-milah. Sing jelas dasar hukum itu haram dasar awal nggih. Dasar awal kan layakunanna min ummati aqwamun yastakhillunal khira wal harira wal khamra wal ma'azifu dasar hukum awal. Nah, nek masalah perselisihan ulama di antara mazhab iku engko pembahasannya luas nggih. Yang jelas seandainya jenengan duwe sekolahan dihindari yang seperti itu model belnya. Ya bel-bel sing listrik biasa letet ngoten niku Pak nggih. Pokoke sing sekirane iku gak subhat lah. Artinya iku gak ono perselisihan ulama di situ ngono lho. Mergo iku disepakati ulama termasuk ulama Saudi sendiri menyepakati tentang bel-bel yang tidak ada utawa beker sing nuthuk ting 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 niku. Nah, pokoknya sing sekirane kita itu nek cara kaidah usule keluar dari khilaf itu lebih baik. Artinya apa? Keluar dari khilaf itu kita mencari sajalah yang tidak diperselisihkan ulama gitu. Nggih? Nggih, sami mawon niku. Nggih termasuk lonceng niku. Nggih. Wonten niku teng nggone pembahasan ulama wonten niku termasuk dikek ning nggone unta nek zaman Nabi dikek ning unta
Zaman Nabi dikene ngonto utawa enten malih niku nek cara dikene teng kucing, teng kirik niku. Niku asline masuk dalam kategori larangan. Kalau kita punya dihindari saja. Bagi orang-orang yang belum tahu, wong namanya belum tahu nggih. Misalnya wong Jawa kan kadang ora ngerti kan. Gebiyen dikene kelintingan biasa. Nah, lho lha nggih. Masuke kok minimal nggih, minimal masuk kategori haram. Yakni haramnya apa? Tasabuh nggih, menyerupai saja. Nggih. Tapi nek disertai dengan hati nanti lain lagi nggih hukumnya. Yang jelas itu kita ambil hukum dasar ya, hukum dasar saja ya. Nek perincian orang yang berbuat itu nanti dulu. Hukum dasar, ya, hukum dasar bahwa lonceng itu haram dan hukum dasar bahwa musik itu haram gitu. Nggih, hukum dasarnya di situ. Nah, nanti masalah perbedaan dan pelaku niku dibahas sendiri-sendiri, enggak perlu. Nggih. Lah iku kan masuke mungkin ngaten, Pak. Masuke kan niku teng urf, teng adat. Yakni cara sampeyan niku musik napa mboten? Lah nggih pun, kan ngoten. Mulane kan ngoten. Niku cara lho. Tapi iku atine apa nyangkal wong mboten atine? Ya kan ngoten. Maksudnya secara umum kita mengatakan itu musik ya sudah itu kita hindari. Kita hindari, tapi kita jangan menvonis langsung orangnya harus kafir atau orangnya harus musyrik karena itu masuk mantasaba biqaumin itu masuknya kategorinya haram atau sampai syirik asghar saja. Kecuali keyakinannya sama dengan orang Jawa dahulu atau sama dengan orang kafir dahulu ngoten ya. Nggih, lah nggih. Lah maka niku masalah rincinya itu nanti berbeda-beda nggih. Ya kita itu ambil apa mau? Ambil hukum dasar ya, hukum dasar sehingga nanti berkembang itu sesuai pengetahuan dan anunya masing-masing nanti tahu sendiri. Nggih, pokoknya segala macam musik asline haram nggih. Asline haram. Tapi ya dalam riwayat ada dulu itu waktu sahabat itu mengadakan pernikahan itu. Nah, ada pengecualian nggih, ada pengecualian niku. Niku pembahasannya lebar mungkin. Enten pengecualian ketika hari raya dan ketika apa? Nikahan. Namun nggih, sepanjang yang saya ketahui nggih, untuk masalah hari raya dan pernikahan sepanjang sing kula ngertos nggih, niku musiknya itu di situ yang bermain anak-anak. Itu, yang bermain anak-anak ora dewasa wong wedok ayu-ayu ngono mboten. Intine kok musiknya masuk kategori apa boleh kategori di situ kita tasabuh dengan orang-orang yang berbuat maksiat paling tidak. Iku intine iku di situ dia itu apa iku jenenge iku ya minimal tasabuh ning kemaksiatan minimal karena apa yang mencintai musik itu orang-orang yang berbuat maksiat karena di situ memang mazamirus syaiton. Bahkan Abu Bakar mengatakan mazamirus syaiton, cuma di situ ada rukhsah tadi ketika hari raya dan nikah. Nah, namun rukhsah tadi sepanjang yang kula tahu niku yang bermain anak-anak, yang bermain anak-anak. Adapun rincinya lagi kula mboten ngertos. Nggih. Nggih. Nah niku nggih. Nggih. Niku ulama juga berbeda pendapat kok. Rebana itu yang dikategorikan boleh zaman Nabi yang bagaimana dan yang tidak dibolehkan bagaimana. Nanti ada kategori tersendiri nggih. Enten rinciane mriku, enten icik-icike, enten sing anu ya niku mungkin. Nah. Yang jelas ngeten, yang jelas selama kula belajar nggih, selama kula belajar banyak perbedaan di sini tentang hal yang seperti itu. Ahsan, lebih baiknya dihindari dari segala keadaan. Lebih baiknya dihindari dari segala keadaan agar tidak terjatuh kepada keharuman ngoten. Nggih. Boleh asal lagunya itu syair-syair yang dia itu tidak maksiat. Beda itu semacam syair, syair itu boleh orang Arab bersair, Tapi nek ada serulingnya, wah tidak boleh itu Rasulullah ada kisah itu Rasulullah ketika
mendengar seruling gembala nggih. Seruling gembala itu kan otomatis juga gong to, Pak. Nggih. Seruling gembala terkenale nek cara kene ya suling nggih. Nah, iku ketika Rasulullah mendengar seruling gembala, Rasulullah itu nutup telinganya sampai ditanyakan oleh sahabat tidak terdengar, baru dibuka telinganya. Sampai seperti itu. Itu Rasulullah loh iku, Rasulullah mboten kula. Hadis niku sahih niku. Jadi dicumbet nek kula ning pasar bakulan malah krungu nyetel anu iku bakul kaset niku. Nggih, nek Rasulullah iki disumpet. Bahkan sahabat niru juga disumpet. Sampai dikatakan gak krungu, lagi gak krungu. Tapi kita enggak disumpet gak apa-apa. Tapi nek pengen sampean sumpet nggih monggo. Nggih, pun. Acara pernikahan. Biasa dulunya kan latihan. Nggih. Latihan apa? Wallahu taala alam kula mboten ngertos nggih. Nek ngeten nggih. Ngeten nggih. Nek sak ngertos kula, memang nggih anak-anak dan orang Arab dulu itu sudah bermain musik. Makanya kita jangan mengambil latihane nggih. Dulu sebelum Rasulullah diutus sudah bermain musik kan ngoten nggih. Terus ketika Rasulullah diutus ada musik itu diharamkan kan. Terus kemudian ternyata ada anak-anak bermain musik. Terus Rasulullah memberi rukhsah. Anak-anak ini berlatihnya kalau menurut hemat anak, berlatihnya itu dulu memang sebelum musik diharamkan. Memang anak-anak senang bermain. Jadi ojo digaya alasan terus aku yo ape dolanan musik kanggo marahi bocah cilik. Nah niku benten malih niku. Tapi yang jelas anak-anak itu bermain musik dan di hadis itu tidak dijelaskan kapan belajarnya gitu nggih. Mboten ngertos kula. Detailnya mboten ngertos. Bon. Sampun nggih. Nggih, rebana niku enten pengecualian. Dadi sing rebana sing sifate mboten enten ciki-ciki nek mboten klentu niku. Niku enten pengecualian mungkin. Dan niku dibahas lebih lanjut sing jelas pada dasarnya pada intinya kita itu harus menahan diri. Karena apa? Karena ketika ternyata dibolehkan itu rata-rata bukan hanya rebana akhirnya. Jadi jalan menuju kemaksiatan itu kalau bisa ditutup untuk diri kita masing-masing minimal. Karena apa? Ketika dibolehkan, setelah saya tahu dibolehkan, bahkan ada ulama yang mengatakan boleh. Ya memang di situ ada pengecualian untuk rebana, tapi ternyata enggak. Saya kira rebananan enggak urgent, Pak. Nggih mboten? Enggak urgent, Pak. Dia padha mbek orkes niku sami. Kan ngoten. Loh, berarti kan di situ ada pintu-pintu terbukanya peluang kemaksiatan, sehingga fatwa ulama ini harus benar-benar diikat. Kecuali rebana yang tanpa gini, tanpa penyanyi wedok dan lain sebagainya, tanpa penyanyi sing tidak menutup aurat atau wedok penyanyi dewasa harus dikasih garis nih. Diikat benar, diikat kuat-kuat. Ya, dan ini masih banyak kok yang melakukan. Jadi kita gak terlalu ekstrim teman-teman, kita hanya menyampaikan bahwa pada dasarnya itu haram, ngoten. Pada dasarnya itu haram. Mengko ning nggonku bareng nang masjid nggonku bareng yo apa ono acara kajian yo isek disetel samprowan kok. Mendengar itu kalau tidak sengaja mendengarkan untuk menikmati tidak. Lah, kalau sudah seperti itu ya dihindari. Nggih kan masalahnya kan ngeten. Nggih, mendengarkan itu kan sama saja seperti kita melihat wanita, Pak. Roh wedok pandangan pertama kan masih dimakfu kan nggih. Tapi yang kedua iku paling aneh niku sing mboten pareng pun. Kan ngoten. Sama saja sampean mendengar jangan sama saja mendengar enggak apa-apa, tapi terus sampean nikmati terus mendek dirungono dinikmati niku benten. Nggih. Tapi nek masalah syair boleh, Pak. Masalah syair boleh. Syair, sampean bersyair, asal syair tadi terutama syair-syair yang membangun kejiwaan, yang di situ tidak ada unsur kemaksiatan dan tidak ada unsur kesyirikan, syair-syair itu dibolehkan. Karena apa? Karena zaman dulu sudah ada, zaman sahabat sudah ada. Hah? Sama saja niku, nggih sama saja puisi, syair, pokoknya hal-hal yang semacam itulah syair itu. Ya cuma di situ kan nada-nadanya beda-beda saja memang. Ya kaya zaman Alfiyah bareng kan ya juga dilakukan kan Alfiyah Imriti nggih. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walituqa. Niku kan disairkan juga. Sama boleh. Utawa ning kono alala tanalul ilma illa bisitatin. Nek ora oleh biar kabeh Pak niku ulama-ulama semua
bacakan hal yang seperti itu, dilakukan seperti itu. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka majmu'iha bi bayaniku saire Imam Syafi'i. Ilingo enggak hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo niku saire Imam Syafi'i. Dan kita bersair-sair seperti ini boleh, justru malah ini mendapatkan ilmu kita gitu. Tapi nek wis iringe ding 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 lah wis mboten tanggung jawab kula, mboten tanggung jawab. Mboten tanggung jawab kula. Niku urusane jenengan. Nggih, Pak nggih. Non? Nah, nggih, tapi kita kalau sudah ngerti dihindari nggih, dihindari. Nek maune wis kadung tenanan nek ora iso ngindari langsung ya sedikit demi sedikit lah diusahakan, wong kita itu ketika tahu kebenaran harus dihindari kok. Nek kula tesih niku, tesih kula lagokke niku mencen kula apalan kula riyen niku termasuk alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairul khalqi walitukon niku imriti. Kan ngoten. Terus mungkin masalah tasrif juga dilakokno kan nggih. Doroba ya dribu dorban ngoten niku kan dilakokno fa'ala ya fulu fa'lan dilakokno sedaya niku boleh. Pokoke intine sampean sing penting oga fa'ala ya fulu fa'lan ambek ding 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 ngono sing penting mboten niku. Dilakukan semua. Dan itu para ulama sepakat boleh. Nggih, sepakat iku gak ono perselisihan niku. Nah, nggih dilakokno ya enak pancen. Tapi nek dikai musik yang tidak boleh dilakukan boleh seperti syair tadi dilakukan enak. Sampean misalnya dienak-enak nemune ala tanalulin boleh sama saja. Sampean sama aja baca Al-Qur'an itu juga ada nada-nada di situ kok. Ya termasuk yang dibaca Misari Rosid dan lain-lain seluruh ulama itu ada nada-nadanya dipelajari di situ. Dan justru orang-orang yang seperti itu umpama kongkon nyanyi, umpama halal nyanyi malah pinter nyanyi wong sing maca Al-Qur'an niku. Perkara penyanyi-penyanyi apa maca Al-Qur'an kangelan. Pinter, isek pinter ahli-ahli Al-Qur'an sing baca itu. Bon, dugi putih mau. Fama yamal mithqala dzarratin khairai yarah nggih. Ya meskipun kaya ngene mang sing sedikit iku sing jadi bahaya nanti apa? Ketika sampean bersair dengan syair-syair yang sunnah, syair-syair yang dibolehkan ya, syair-syair yang mubah, terus ternyata sampean iringi dengan sesuatu yang diharamkan Allah, itu masuk kategori mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Nek wis campur rusak. Nek wis campur rusak. Mergo apa kebatilan mbekan kebenaran ketika bercampur meskipun itu ayat Al-Qur'an misalnya, sampeyan maca ayat Al-Qur'an mbok iringi musik misalnya. Iku kebatilan dan kebenaran jika bercampur itu dimenangkan kebatilan. Kalah anune ya. Nek bercampur wis cara kasane wong yo biyen sampean duwe teh buat cempune trek lentung saithik kae serang arah mangan, rang arah. Telek lentung sampean di teh. Ya segamane banyu iki lah, banyu iki kan halal nggih. Terusan mbok campuri telek lentung saithik ngono doyan. Nek cara dikategorino ngono kan gak doyan sampean seiran penak-penak tenan terus mbok ting 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 ya adone gak doyan adone ngono lho. Kaya ngene iki mang dikeki saithik ting ngono. Bane ngene. Ban.